Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk ayah bunda di rumah. Ketemu lagi di acara Tanya Dokter bersama saya Gary Samanta. Dalam rangka kali ini ya, dalam rangka Hari Anak Nasional 2020, RSAB Harapan Kita menyelenggarakan berbagai acara, berbagi informasi seputar kesehatan anak melalui webinar awam dan tenaga kesehatan. Video info sehat YouTube RSAB Harapan Kita ya, dan Instagram Live Tanya Dokter RSAB HK. Jadi untuk ayah bunda di rumah supaya tidak ketinggalan informasinya, jangan lupa untuk follow akun sosial media kami di RSAB HK untuk Instagram, dan untuk Facebooknya ada di RSAB Harapan Kita. Lalu karena tayangan ini akan diunggah di YouTube kami ya, jadi jangan lupa untuk subscribe channel kami. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan juga share. Untuk akun YouTube kami ada di RSABHK. Lalu untuk tema kali ini kita masuk ke bagaimana mengatasi muntah dan diare di rumah. Ya, dan untuk narasumber pada kali ini kita kedatangan Dr. Aryani Dewi Widodo. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Gen. Kabar sehat ya, Dok ya? Baik, terima kasih. Ini di hari yang cerah ini semoga kita selalu cerah juga ya, Dok ya, Amin. selalu sehat. Dan untuk Dokter Aryani ini, beliau adalah konsultan anak untuk gastrohepatologi. Jadi Dokter Aryani boleh memperkenalkan sendiri, Dok? Halo, nama saya Aryani. Saya dokter spesialis anak, konsultan gastrohepatologi anak, artinya pencernaan dan hati anak. Dan di sini saya ngobrol hari ini dengan Mas Gary untuk topik khusus ya. Topik Mas khusus, Gary ya. benar, Dok. Gimana? Jadi untuk hari ini kita akan langsung aja masuk ke pembahasan pertama ya, Dok ya. Oke. Jadi biar nggak terlalu lama juga, untuk yang pembahasan pertama kita masuk ya, Dok. Kapan seorang anak itu bisa disebut diare? Oke. Nah, seorang anak itu disebut diare biasanya kalau buang air besarnya itu lebih dari 3 kali per hari, atau buang air besarnya mungkin kurang lebih 3 kali atau kurang, tapi sangat cair. Jadi konsistensinya berubah. Yang sebelumnya agak padat, misalnya seperti pisang atau seperti odol, kemudian menjadi lebih cair hingga. Itu yang disebut diare. Nah, itu yang disebut diare ya. Dan untuk selanjutnya, apa saja nih penyebab dari diare itu sendiri? Nah, diare penyebabnya bisa macam-macam gitu ya. Jadi bisa dari infeksi, biasanya yang paling sering pada anak itu infeksi. Jadi bisa karena bakteri, bisa karena virus. Sebenarnya kalau pada anak, utamanya di bawah usia 2 tahun, yang sering itu adalah rotavirus. Kemudian bisa juga disebabkan oleh jamur atau parasit, misalnya amoeba. Kemudian ada juga penyebab diare lainnya, contohnya yang bukan infeksi, misalnya malabsorpsi. Jadi ada zat-zat di dalam kandungan yang kita makan yang rupanya oleh anak itu tidak bisa dicerna. Contohnya misalnya intoleransi laktosa, tidak bisa mencerna laktosa dalam susu. Kemudian sebab diare lain bisa alergi, contohnya alergi susu sapi. Nah, intoleransi laktosa itu berbeda ya dengan alergi susu sapi. Karena kalau alergi susu sapi berarti kita sensitif terhadap protein susu sapinya. Sedangkan kalau intoleransi laktosa terhadap karbohidrat, yaitu laktosa yang ada di dalam susu. Oh, baik. Dan masih ada juga penyebab-penyebab lain yang mungkin tidak terlalu sering. Contohnya misalnya penyakit autoimun ya, penyakit imun, contohnya IBD, Crohn's disease, itu juga bisa menyebabkan diare. Diare. Baik, jadi penjelasan agak panjang ya untuk yang penyebab diare. Jadi ayah bundanya bisa diperhatikan. Dan apakah muntah itu juga ya, Dok ya, selalu berbahaya, Dok? Muntah seperti apa yang perlu kita waspadai? Muntah itu biasanya bisa menyertai diare. Jadi awalnya apabila terjadi infeksi pada saluran cerna, seringnya dimulai dengan muntah dulu, mual, muntah, kemudian baru dilanjutkan dengan keluar diarenya di hari selanjutnya. Tapi ada juga muntah tentunya yang tidak berkaitan dengan infeksi atau diare, misalnya reflux atau yang sering dikenal dengan GER atau GERD GERD, ya. ya. Nah, itu adalah keluarnya lagi isi lambung ke atas
dari infeksi saluran kemih walaupun dia jalurnya berbeda, berbeda. tapi sebetulnya pada prinsipnya semua infeksi bisa menyebabkan muntah, karena infeksi itu menyebabkan ada sel-sel radang yang beredar di dalam tubuh yang kemudian naik ke pusat muntah di otak. Oh. Nah, itu yang merangsang terjadinya muntah. Terjadinya muntah. Tapi biasanya pada infeksi saluran kemih, infeksinya itu lebih kuat sehingga sel radangnya lebih banyak dan lebih dominan menyebabkan muntah dibandingkan dengan infeksi-infeksi lain. Baik, penjelasannya cukup jelas ya dok ya. Dan untuk selanjutnya ini kita masuk ke dehidrasi ya dok ya. Jadi untuk tanda dehidrasi itu seperti apa sih dok ya? Dan dari mana kita tahu bahwa anak kita ini dehidrasi dok? Gini, apabila ada riwayatnya berupa apa? Misalnya muntah berulang, kemudian diare yang apalagi jumlahnya banyak ya, dan tidak bisa digantikan lewat asupan cairan lagi. Kemudian mungkin anak itu memiliki masalah tertentu, contohnya sesak nafas sehingga beberapa hari tidak minum dengan baik. Nah, itu anak bisa terjadi dehidrasi. Nah, dehidrasi itu tandanya adalah kalau itu bayi usianya di bawah 9 bulan, ubun-ubunnya masih terbuka, biasanya kita pegang ubun-ubunnya di sini, ubun-ubunnya tampak cekung dan pas dipegang juga agak cekung. Kemudian matanya juga agak cekung, dan kalau menangis tidak keluar air mata lagi. Biasanya kan kalau anak menangis tuh air matanya bercucuran ya. Yeah. Nah, ini air matanya kurang, dia menangis tapi kok air matanya tidak keluar. Kemudian kelihatan bibirnya kering, lidahnya kering, dan kulitnya itu juga relatif kering. Kalau misalnya kita cubit, biasanya di perut ya, dokter mencubitnya di perut, dia tidak kembali dengan cepat karena kulitnya itu sudah cenderung agak kering ya. Dan yang mudah mungkin untuk orang tua di rumah adalah buang air kecilnya kapan pipis terakhir. Kalau pipis terakhirnya itu sudah lama, misalnya 6 jam, 8 jam yang lalu, kita harus hati-hati adanya dehidrasi. Selain itu, pipisnya juga biasanya sudah tidak banyak dan jernih, tapi sudah mulai sedikit atau tidak ada sama sekali. Kalaupun ada, hanya kuning sekali pekat begitu ya. Dan pada saat kita timbang, berat badannya bisa jadi turun. Tapi kalau dari pupnya dok, seperti misalnya pupnya ini keras atau cair, itu juga bisa jadi. Nah, itu tidak selalu karena pada saat dia dehidrasi biasanya sebab yang tersering itu justru adalah diare. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa kalau buang air besarnya cair kemudian itu tidak dehidrasi. Justru itulah yang menyebabkan dehidrasi Ya. Dan satu hal yang perlu kita waspadai, anak-anak itu seringkali nampak haus ya, kelihatan haus terus. Nah, itu merupakan salah satu tanda dehidrasi sedang. Tapi kalau dehidrasi itu terus berlanjut, maka anaknya sudah tidak haus lagi, sudah terlalu lemas untuk minum. Penjelasannya juga agak panjang. Dan untuk selanjutnya nih dok, ini masih di dehidrasi dan diare sekarang ya. Bagaimana berarti dok ya? Bagaimana cara mengatasi dehidrasi pada muntah dan diare? Oke, mengatasi dehidrasi pada muntah ya. Jadi pertama-tama kalau dia diare itu kan merupakan cairan yang keluar dari dalam tubuh. Kalau kita bisa, sebisa mungkin kita harus menggantikan cairan yang keluar itu. Jadi setiap kali keluar kita gantikan lagi dengan minuman. Nah, minumannya apa? Karena yang keluar bukan air putih, jadi memang kita harus gantikan juga dengan komposisi yang mirip dengan komposisi keluarnya. Jadi kalau keluarnya mengandung elektrolit, maka yang harus kita gantikan juga adalah dengan elektrolit. Dan kemudian yang terbaik itu biasanya adalah oralit atau cairan gula garam. Pasti pernah dengar ya orang tua ya. Nah, oralit ini juga bentuknya ada yang bermacam-macam. Ada yang bubuk, kemudian dicampurkan dengan air. Ada yang sudah tersedia dalam bentuk cairan. Dan itu adalah cairan yang bisa menggantikan dehidrasi. Tapi kalau untuk yang keterangan tadi dokter kan bilang keluarnya Keluarnya ada elektrolit. Elektrolit ya, maaf, keluarnya elektrolit. Gimana kita cara tahunya itu dok? Kalau diare pasti ada elektrolitnya, karena yang keluar kan bukan air putih. Jadi memang komposisi diare itu biasanya banyak mengeluarkan elektrolit, terutama
terutama kalium biasanya. Nah, kalau kita kekurangan kalium karena terlalu banyak keluar melalui diare, maka anak itu akan menjadi lemas sekali. Jadi meskipun tidak dehidrasi lagi digantikan dengan air, tapi karena elektrolitnya masih kurang, khususnya kalium, anak itu menjadi lemas. Kalau digantikan dengan elektrolit baru bisa mengembalikan komposisi seperti semula. Tapi tetap balik lagi, baiknya sih kalau udah kelihatan anak buang air besarnya sering, Ya, ketemu dokter ya dok ya. Ya, kalau 1-2 hari apalagi tidak terlalu banyak masih bisa diatasi di rumah. Tapi kalau sudah mulai banyak sekali, sepertinya Baiknya boleh kita ya. minta bantuan ke rumah sakit atau IGD terdekat. Baik. Untuk selanjutnya nih dok ya, bagaimana jika di rumah tidak mempunyai cairan oralit tersebut? Oke. Nah, cairan oralit itu sebetulnya bisa dibuat sendiri di rumah dengan larutan gula dan garam. Tapi untuk saat ini memang saya rasa terutama di kota besar tidak terlalu sulit mendapatkannya. Di puskesmas juga semuanya ada cairan oralit. Jadi sebaiknya menggunakan yang komposisinya sudah diatur. Tapi kalau terpaksa sekali, kita bisa campurkan 1 gelas air 200 ml dengan gula 1 sendok teh dan garam 1 ujung sendok teh saja. Kemudian dicampur dan diberikan kepada anak. Air hangat tapi ya dok ya. Air hangat boleh. Baik. Dan untuk selanjutnya, bagaimana dok dengan minuman energi elektrolit yang dijual di pasaran? Oh, nah ini sering ada salah persepsi ya. Minuman energi yang seperti minuman olahraga itu memang mengandung elektrolit. Tapi sebetulnya justru untuk anak-anak itu berbahaya. Kenapa? Karena cairan oralit itu ada syaratnya dari WHO. Dia harus mengikuti osmolaritas atau kekentalan tertentu, yaitu sekitar 245 miliosmol. Masalahnya untuk cairan elektrolit yang tersedia di pasaran yang bukan untuk diare itu biasanya sangat kental, jadi osmolaritasnya tinggi. Sehingga yang terjadi apabila cairan itu masuk ke dalam usus, maka justru karena kental akan menarik cairan lebih banyak lagi dari sel-sel usus, sehingga ada tambah dehidrasi, bukannya malah semakin parah ya dok ya. Ya. Oke. Untuk selanjutnya, apakah perlu nih dok ya antibiotik ketika anak muntah dan diare? Tergantung penyebabnya. Kalau penyebabnya adalah infeksi dan secara spesifik infeksinya infeksi bakteri, maka ya diperlukan antibiotik. Tapi apabila penyebabnya virus atau penyebabnya alergi susu sapi atau penyebabnya intoleransi, tidak diperlukan antibiotik. Sebetulnya apabila infeksi bakterinya ringan juga tidak selalu harus memerlukan antibiotik, karena tubuh kita, apalagi tubuh seorang anak yang sehat, itu sebetulnya memiliki daya tahan tubuh sehingga bisa melawan sendiri. Tapi biasanya kalau memang itu bakteri, melawannya agak lama. Jadi mungkin anak tidak nyaman, sakit perut terus, diare terus. Jadi kalau penyebabnya bakteri, dokter pasti akan memberikan antibiotik untuk tujuan yang baik. Lalu untuk keterangan ini dok, jadi kalau dari diri sendiri ya dok ya, pernah punya pengalaman anak itu mungkin pada saat dia pupnya mungkin keras ya dok ya, jadi setiap dia mau pup itu dia ketakutan dok, mungkin karena rasa sakit ya dok ya pada saat keluar. Ya trauma. Kalau sudah terjadi seperti itu dok, baiknya tuh dilakukan cara apa ya dok? Nah ini kalau pupnya keras, apalagi jarang, itu namanya konstipasi atau sembelit ya. Nah, sembelit itu memerlukan tata laksana yang tidak cepat. Kenapa? Karena yang tadi dikatakan oleh Gary. Jadi buang air besar yang keras membuat anak itu ada luka. Sembuhnya tidak sehari ya, itu beberapa hari. Sehingga setelah beberapa hari baru mulai menyembuh dan buang air besarnya sudah mulai keras lagi karena kan tidak dikeluarkan berhari-hari. Pada saat anak itu berusaha mengeluarkan lagi, luka lagi dan itu berulang terus. Karena itu untuk mengatasi seorang anak dengan sembelit harus pelan-pelan. Kita harus sabar, kita harus membantu dulu supaya buang airnya itu bisa teratur setiap hari. Dan setelah itu caranya bisa dengan obat, bisa dengan
sudah mengalami beberapa minggu buang air besar dengan nyaman, tidak nyeri lagi, maka anak itu biasanya akan hilang trauma. Dan untuk sekarang itu kita masuk ke dalam sesi pertanyaan untuk netizen ya, untuk ayah bunda di rumah yang melalui Instagram. Jadi kalau untuk pertanyaan yang melalui Instagram ini, itu nanti kita akan pilih dari beberapa pertanyaan yang kiranya cukup menarik. Dokter Aryani sebenarnya akan memilih nanti ya dok ya. Memilih satu yang menurut dokter Aryani itu pertanyaannya menarik. Nanti untuk ayah bunda nih yang sudah dipilih itu akan dihubungi melalui direct message di Instagram sendiri dan akan mendapatkan hadiah tersebut ya. Untuk pertanyaan pertama, jadi untuk ayah bunda boleh nanti langsung saja tuliskan di kolom komentar. Dan ini kita masuk ke pertanyaan pertama ya dok ya, dari akun Istiqomarianur. Jadi pertanyaannya adalah, dok, anak saya 3 hari ini pup sehari 6-7 kali, tapi teksturnya normal. Mungkin normal tuh enggak cair ya, cair terus enggak padat dok ya. Apakah ini berbahaya? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, pada seorang anak yang buang air besar tadi biasanya yang normal maksimal adalah 3 kali dalam sehari. Kalau 6-7 kali dalam sehari itu harus diwaspadai. Mungkin bisa jadi ada infeksi ringan atau ada masalah lain, misalnya intoleransi. Karena 6-7 kali itu adalah terlalu banyak untuk seorang anak. Yang lebih penting sebetulnya bukan frekuensi buang air besarnya, tapi bagaimana berat badannya. Apakah ada keluhan lain? Contohnya apakah ada demam, atau apakah ada sakit perut, atau bagaimana buang airnya, apakah berbau busuk, berbau asam, atau ada darah atau lendir. Tapi kalau untuk normal sih memang untuk dewasa ataupun anak sama ya dok ya? Kurang Maksudnya lebih itu, ya, kecuali anak yang ASI. Jadi anak-anak yang berusia kurang dari 6 bulan yang masih ASI eksklusif itu biasanya berbeda. Kita tidak menggunakan patokan yang sama karena anak dengan ASI eksklusif itu bisa buang air besar sampai dengan 8-10 kali dalam sehari dan itu masih normal. Oh. Lalu kita masuk ke pertanyaan kedua dari Ibu Bunda ya, pasti ada Bunda ya. Teresia.eme. Frekuensi BAB anak menjadi 4-5 kali. Normalnya, mungkin normalnya anak ini ya dok ya, 1 kali sehari. Cek lab tidak ada infeksi. Apa penyebab lainnya dok? Ini kebalik ya. Jadi yang tadi jadi banyak. Jadi banyak yang ini. Cemas. Yang ini jadi sedikit. Terus jadi cemas ya. Selama buang air besarnya itu range-nya sekitar 1-3 kali sehari, sebetulnya tidak ada masalah. Mungkin ada perubahan pola makan bisa jadi, atau mungkin anak itu memang sudah bertambah besar dan ususnya itu semakin matang dan mampu menyerap zat-zat gizi dengan lebih baik. Jadi yang sebelumnya banyak dibuang dan ada yang namanya sebetulnya gastrocolic reflex. Jadi kalau anak yang lebih kecil, begitu dia makan, lambungnya terisi, maka ada refleks di mana kolon atau usus besarnya akan mengeluarkan. Namanya gastrocolic reflex. Biasanya ada pada anak atau bayi. Nah, mungkin seiring dengan pertambahan dan perkembangan anak ini, maka pola buang air besarnya menjadi lebih teratur sesuai dengan anak besar. Jadi cukup jelas ya dok ya. Dan untuk selanjutnya ya dok, itu dari SP Jijahna. Dok, kalau diare berlendir itu berbahaya? Tergantung. Jadi diare berlendir, kalau hanya ada lendir saja di dalam buang fesesnya atau pembuangan itu, sebetulnya tidak apa-apa selama tidak ada gejala lain. Tapi diare dengan lendir apalagi darah bisa merupakan salah satu tanda adanya infeksi pada usus besar yang namanya colitis. Itu bisa disebabkan bakteri atau amuba. Jadi kalau misalnya hanya ada lendir saja, polanya tetap sama, tidak ada demam, tidak ada keluhan apapun, tidak apa-apa. Apalagi berat badannya tetap naik dengan baik. Ini penting karena pada beberapa masalah di mana penyerapan zat gizi dari usus itu tidak baik atau terganggu, kadang-kadang bisa berlendir juga karena lendirnya itu adalah lemak-lemak yang tidak diserap dengan baik. Hanya
saja kalau berat badannya baik, tidak ada keluhan lain, tidak masalah. Kalau ada lendir, apalagi disertai demam, sakit perut, kadang-kadang ada darah tidak, itu tandanya kemungkinan besar ada infeksi di usus besar yang namanya kolit. Dan ini mungkin nggak nyambung sih ya dok ya, cuma karena pernah kejadian kita lihat dari segi warnanya itu sendiri, karena kan sudah berlendir terus warnanya jadi ya agak gelap. Kalau itu kenapa tuh dok? Biasanya kalau yang seperti itu ada perubahan dalam hal metabolisme pencernaannya. Jadi ada zat-zat yang tidak tercerna dengan baik sehingga akhirnya ikut terbuang bersama feses, dan juga itu adalah sisa dari asam empedu yang harusnya mencerna. Jadi asam empedu itu kan warnanya kuning kehijauan ya, dan kalau jumlahnya banyak bisa hijau kehitaman seperti bayi baru lahir. Ya benar dok. Baik. Dan untuk pertanyaan dari @galup WBS, kalau anak muntah dan diare, masihkah boleh minum susu, Mbak? Oke. Ini pertanyaan yang bagus ya, karena sering sekali orang tua itu menduga bahwa begitu anak sakit, diare terutama, kadang-kadang muntah, maka makanannya itu harus diganti, harus makan bubur, tidak boleh minum susu, apalagi susunya diencerkan. Nah ini tidak boleh. Jadi sebisa mungkin selama dia masih diare, kalau diarenya tidak berat, maka makan seperti biasa, minum susu seperti biasa. Jangan dirubah, jangan di stop, apalagi diencerkan. Karena anak ini kan sedang sakit, dia memerlukan nutrisi tambahan, bukan nutrisi yang biasa saja, malah kalau bisa nutrisinya ekstra, karena untuk menyembuhkan dan memulihkan diri. Yang ada malah kita porting nutrisinya, jadi anak ini tidak bisa pulih dengan baik. Jadi sebisa mungkin tetap sama. Hanya kalau diarenya disertai dehidrasi yang sangat berat, diarenya sangat berat, kadang-kadang dokter bisa menyarankan untuk mengganti susu dulu dengan susu yang bebas laktosa. Oh, antisipasinya itu ya dok ya. Karena pada saat infeksi berat terjadi, biasanya enzim laktase yang ada di usus yang gunanya untuk mencerna laktosa itu habis. Jadi hilang karena kerusakan, dan munculnya sendiri pelan-pelan, baru bisa dipulihkan kembali. Karena itu penting untuk kita mempertahankan dulu pola makan yang sama, kecuali bila dokter menyarankan susu bebas laktosa. Baik. Karena kadang masih ada orang tua mungkin karena susunya nih, atau di stop dulu susunya, ataupun apapun yang makanan mengandung protein tinggi di stop dulu. Jadi salah sebenarnya dok ya. Tergantung. Kalau memang diarenya terjadi karena alergi, lihat lagi ya, dari tadi dia. kita bicarakan infeksi. Kalau diarenya karena alergi atau karena intoleransi laktosa, kemungkinan besar dengan mengganti atau memodifikasi susu atau menghentikan susu itu akan membaik. Tapi kalau diarenya karena infeksi, tidak perlu melakukan itu kecuali atas saran dokter untuk mengganti dengan susu bebas laktosa. Jadi sarannya mengganti sementara mungkin ya dok ya. Sementara, biasanya 1 minggu atau 1,5 minggu sampai pulih kembali. Nah, salah satu kunci pemulihan saya rasa yang sering diberikan oleh dokter itu adalah zinc. Kalau diberikan zinc, itu harus diminum setidaknya selama 10 hari. Meskipun diarenya 2 hari sudah sembuh. Sudah selesai. Kenapa? Karena zinc ini akan membantu usus kita merestorasi lagi, memulihkan lagi, termasuk semua enzim-enzimnya lagi. Jadi cili ususnya akan ditumbuhkan kembali. Kalau semuanya baik, enzimnya baik, maka akan bisa mencerna makanan dengan baik lagi. Baik dok, terima kasih untuk jawabannya. Untuk selanjutnya ini ada masuk pertanyaan baru dari Dodi Xavier 8. Dok, kalau anak suka BAB dalam sehari sampai 6 kali, wajar nggak dok? Tapi BAB-nya sedikit tapi sering. Nyicil. Oke. Tergantung konsistensinya, tergantung pada beberapa hal. Nah ini mungkin kan kita nggak bisa ngobrol ya kalau dari pertanyaan ini, tapi saya jelaskan kira-kira begini. Kalau diare, kalau buang air besarnya itu sering, kita harus lihat. Ada kemungkinan itu adalah gastropolik reflex, bisa yang tadi saya jelaskan. Kedua, kemungkinan lain itu bisa jadi adalah suatu malabsorpsi atau alergi, bisa. Yang jelas kita harus lihat apakah berat badannya naik atau tidak sesuai
kembali lagi baiknya ada konsultasi dengan dokter ya dok ya. Kalau ragu ya. Kalau ragu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, dari akun Hairi Nisa. Dok, gimana caranya menghilangkan rasa trauma pada anak GERD saat makan? Ya. Oke. Jadi mungkin belum banyak yang mengetahui kecuali ibu dari anak yang GERD ya, bahwa pada anak dengan reflux atau GERD itu dia terjadi muntah berulang karena klep antara kerongkongan dengan lambungnya itu tidak rapat betul, sehingga isi lambungnya kalau sudah makan atau minum, isi makanan dan minumnya bersama dengan asam lambung sering naik-naik ke atas, dan ini menyebabkan iritasi pada bagian bawah kerongkongan. Akibatnya anak-anak sering menolak makan. Jadi begitu lihat makanan, minuman, kemudian sudah trauma karena dia tahu setiap kali dia telan itu akan terasa sangat nyeri. Nah, untuk yang seperti ini perlu dibantu dulu dengan cara, kan nggak mungkin nggak dikasih makan ya. Jadi dengan cara pertama diposisikan. Begitu selesai makan minum sampai dengan 1 sampai 2 jam setelah makan atau minum, anak itu jangan berbaring horizontal. Dia harus bermain, maksudnya berdiri, duduk tegak, atau kalaupun sampai harus berbaring, misalnya bayi, maka harus dinaikkan kepalanya. Jadi posisinya miring. Dan kepala lebih tinggi, setidaknya 30 derajat. Dengan begitu tidak mudah naik-naik kembali. Dan yang kedua, kalau memang sudah terjadi yang namanya esofagitis, tadi bagian bawah kerongkongannya luka, harus diberikan bantuan dulu dengan obat supaya agak enakan, supaya berkurang. Kalau sudah berkurang, maka anak itu akan merasa nyaman kembali. Jadi kita membantu untuk menghilangkan traumanya juga. Tapi biasanya dengan posisi, dengan menjaga supaya makannya juga tidak terlalu banyak dalam satu waktu, umumnya sih akan perbaikan. Ada perbaikan ya. Jadi cukup jelas ya untuk Bunda Hairi Nisa ya. Jadi ada step-stepnya ya dok ya. Memang nggak langsung, tapi ada proses. Ada proses. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, kita cek ini hari ini banyak yang masuk ya. Untuk dari akun Sintayu Kelana dok. Jadi pertanyaannya adalah, dok, kalau anak saya BAB-nya ada lendir, kadang banyak, kadang dikit, tanpa demam. Berat badan masih naik, walaupun naiknya kadang nggak sesuai KMS, saya kurang tahu nih, nggak sesuai. Oh, tidak sesuai dengan KMS ya dok ya. Posisi +1, bahayakah dok BAB berlendir? Posisi +1 itu berarti grafiknya naik ya. Oke. Selama grafiknya kenaikannya baik, sebetulnya tidak apa-apa, tidak masalah. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, apalagi kalau anaknya pinter makan ya, senang banget tuh, langsung kita kasih makanan banyak. Padahal kapasitas khusus anak untuk mencerna atau menyerap makanan itu kan terbatas. Jadi kalau kita berikan yang lebih dari kebutuhannya, kadang-kadang dibuang lagi oleh tubuh. Nah, kalau berat badannya naik baik, artinya memang yang dibuang itu kelebihannya. Tapi kalau berat badannya tidak naik dengan baik, maka perlu dievaluasi, dilakukan pemeriksaan feses, diperiksa lebih lanjut apakah ada gejala-gejala lain, barangkali ususnya itu tidak mampu menyerap dengan baik sehingga banyak yang dibuang. Jadi seperti itu ya. Mungkin cukup jelas untuk Bunda Sintayu Kelana tadi ya. Jadi mungkin kalau seandainya masih ada problem-problem atau masalah, ya balik lagi, baiknya ketemu lagi dengan dokternya. Untuk selanjutnya kita ke pertanyaan dari ini ayah ya, Rika Dinar, ayah atau bunda ya. Apakah konsumsi zinc harus selalu disertai dengan Oralit? Dan apakah zinc boleh dikonsumsi bersamaan dengan susu formula? Terima kasih. Nah, zinc dengan Oralit itu dua hal yang berbeda, meskipun keduanya biasa diberikan untuk mengatasi diare. Nah, Oralit tujuannya untuk mengatasi dehidrasinya, sedangkan zinc maksudnya adalah untuk restorasinya, untuk
perbaikan dan pemulihan mukosa ususnya. Jadi tidak selalu harus diberikan bersamaan, tapi memang biasanya pada saat terjadi sesuatu dalam hal ini infeksi saluran cerna, maka dokter akan memberikan keduanya karena memang rentan terjadi dehidrasi, dan yang satu lagi kita mau memulihkan kembali. Karena apabila zinc dikonsumsi sampai dengan 10 kali, maka dia akan menurut penelitian ya, melindungi dari infeksi saluran cerna lagi selama 3 bulan ke depan. Karena itu diberikan dua-duanya, tapi tidak harus diberikan bersamaan sama-sama gitu ya, nggak usah. Karena kan biasanya oralis diberikan setiap kali ada diare atau muntah. Sedangkan kalau zinc diberikan secara teratur 1 kali sehari. 1 kali sehari. Oh, tadi pertanyaan kedua ya? Ya, ada pertanyaan keduanya dok. Zinc diberikan bersama dengan Susu formula. Baiknya itu tidak, karena dengan demikian akan saling mengganggu penyerapan. Zinc hanya diberikan 1 kali sehari, sebaiknya sendiri saja, tidak dekat-dekat dengan pemberian. Baik, kadang mungkin jadi itu juga pernah dengar sih dok ya, katanya kalau untuk obat susu itu bisa menetralkan. Benar nggak sih, Bukan dok? menetralkan, tapi saling mengganggu. Jadi mengganggu penyerapan. Penyerapan obatnya bisa mengganggu, dan penyerapan nutrisi yang ada di dalam susu juga terganggu. Oh gitu ya dok ya. Karena itu sebaiknya berjarak. Jangan berbarengan ya. Ya, Cuman mungkin setidaknya jaraknya 1-2 jam. 1-2 jam ya dok ya, kurang lebihnya ya 1-2 jam baru ya, entah susu formulanya dulu baru si obat, ataupun obatnya dulu baru si susunya ya dok ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dok, dari @juara manik, anak saya suka muntah karena ada lendir di mulutnya dok. Anak saya lahir prematur 33 minggu dan sekarang berusia 4 bulan. Pertanyaan saya, apa normal ada lendir di mulut anak saya? Karena anak saya jadi suka muntah kalau pas lendirnya banyak. Terima kasih atas jawabannya dok. Terima kasih. Nah, anak prematur itu memang ada beberapa problem ya, karena mereka tidak dilahirkan pada saat harusnya masih ada di dalam, masih ada proses pematangan. Jadi mereka terpaksa harus mengalami proses pematangan itu di luar, di lingkungan yang mungkin tidak seideal dilahir. Nah, anak prematur seringkali mengalami masalah GERD tadi, reflux, jadi sering muntah karena memang belum sempurna pergerakan motilitas saluran cerna yang belum sempurna, kemudian klepnya juga belum sempurna ya. Dan kadang-kadang, nah ini bukan hanya pada anak prematur saja, tapi pada beberapa anak dia itu sensitif di area sini. Jadi begitu ada sesuatu, lendir dan sebagainya, mudah sekali muntah. Kalau yang ini bukan hanya pada anak prematur, ada anak-anak yang begitu lari-lari muntah, nangis muntah, ketawa terlalu kencang muntah, ada lendir muntah, batuk-batuk muntah, semua muntah. Gak apa-apa, itu sensitivitas di area sini, di area laring-laring, dan biasanya akan hilang seiring dengan berjalannya waktu. Nah, untuk anak prematur sendiri memang mungkin proses menelannya, fungsi menelannya itu belum sempurna benar pada bayi ini. Nah, tidak semua prematur, tapi mungkin pada bayi ini, sehingga lendir itu cenderung banyak. Yang pertama, yang kedua mungkin ada sensitivitas, jadi proses alergi, sehingga cenderung lendirnya banyak. Mungkin boleh diperiksakan supaya dilihat apakah ada kemungkinan ke arah alergi yang menyebabkan lendirnya itu menjadi banyak. Kalau dibantu lendirnya sedikit, mungkin dia tidak muntah. Baik, terima kasih dok atas jawabannya dok ya. Dan ini juga ada dari Galuh WBS ya dok ya. Sebenarnya ini mungkin udah dijawab tadi sama dokter ya. Cuman boleh dijelaskan lagi aja dok. Kalau anak muntah dan diare masih boleh minum susu dok? Nah, iya. Tadi ya. Iya, tadi ada dari pertanyaan yang lain. Anak muntah dan diare boleh banget, harus tetap makan dan minum seperti biasa. Ya, nggak apa-apa, kita tegaskan lagi karena ini penting. Makan dan minum seperti biasa, kalorinya nggak boleh di-counting, tetap diberikan full seperti biasa. Hanya saja kadang-kadang kalau diarenya sangat berat, dehidrasinya berat, kadang kita perlu mengganti dengan susu bebas laktosa. Tapi susu bebas laktosanya tidak diencerkan ya. Susu bebas laktosanya itu diberikan juga dengan takaran seperti biasa, sekitar 1-1,5 minggu, dengan disertai pemberian zinc tentunya. Dan setelah itu kalau sudah, boleh dicoba pemberian susu lagi seperti biasa, susu yang biasanya. Kalau sudah oke, ya sudah, berarti susu
bisa dilanjutkan kembali. Baik dok. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaannya ini sudah selesai nih ya dok ya. Sudah selesai. Jadi sekarang bagian dokter lagi buat memilih satu pertanyaan dari ayah bunda di rumah. Kira-kira siapa yang paling menarik nih dok? Tadi kayaknya Mbak Galuh yang barusan terakhir tanya, itu bertanya 2 pertanyaan. Iya. Sebelumnya juga pertanyaan yang bagus mengenai buang air besar dengan lendir. Dan yang kedua mengenai muntah ini. Jadi untuk kali ini semua pertanyaannya bagus ya. Bukan berarti yang lain nggak bagus pertanyaannya, tapi karena saya harus memilih salah satu, jadi saya Pilih pilihkan Mbak Galuh ya. dari ayah bunda ya untuk akun Galuh WBS nanti akan dihubungi oleh kita. Dan sekarang nggak kerasa ya dok ya sudah masuk di Sudah selesai. sudah masuk di penghujung acara. Jadi terima kasih juga buat ayah bunda yang telah mengikuti acara kami, dan jangan lupa untuk selalu mengikuti anjuran protokol COVID ya dok ya, karena ini pandeminya masih belum selesai ya dok ya. Dan sampai ketemu besok dengan pembahasan yang tidak kalah menariknya dengan hari ini. Jadi salam sehat dari kami. Saya Geri Samanta. Saya Ariani. Sampai jumpa.